Oke, Sobat Properti, di video sebelumnya saya sudah bahas kenapa Anda harus membuat marketing plan. Ya, Anda sudah menyimak tentunya. Dan di video berikutnya saya akan bagikan, saya akan buka-bukaan, kita bahas sampai dasar-dasarnya apa saja kerangka dari marketing plan itu sendiri. Ya, simak video. Jadi apa membuat sebuah tahapan ya, tahapan-tahapan strategi kampanyenya gitu ya. Kalau bahasa Coach Yuda mungkin ya nanti teman-teman boleh simak kampanyenya di apa ya di media sosial itu
sedot ke sana gitu kan. Nah, Anda cari tuh ya, apa kelebihan agensi itu? Apa juga kekurangannya, sehingga dari situ kita bisa mengevaluasi, oh ini loh yang nggak ada di kita, oh ini loh kelebihan di kita, maka kita upgrade lagi gitu ya, sehingga saya yakin agensi Anda pun akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Kelima, ini Anda harus bikin yang namanya penetapan anggaran ini ya, anggaran marketing. Nah, ini pun penting ya, anggaran marketing. Loh, jangan disepelein gitu. Karena gini loh, kadang ya saya pernah bersama tim gitu kan, kita ngeluarin budget yang begitu besar, tapi ternyata hasilnya pun ya tidak sesuai dengan angka yang kita keluarkan. Kenapa? Ya karena ternyata tidak terkondisikan di awalnya ini untuk apa gitu ya, untuk apa, lalu diapain gitu ya, lalu menghasilkan apa gitu kan. Kemudian nggak ada ukuran, kira-kira kita ngebuangin ya, ibaratnya ngebakar duit gitu. Ini sampai titik berapa ini gitu kan, sehingga tidak efektif pada saat itu gitu ya. Nah, ternyata setelah dibuat marketing plan ini, kita akan lebih efektif lagi dan lebih efisien dalam mengeluarkan, kira-kira dengan budget segini kita bisa menghasilkan apa ya. Kita ukur ya, tentunya berdasarkan riset ya. Nah, nanti cara risetnya pun akan kita share ya ke teman-teman. Nah, itu penetapan anggaran marketing ya. Ini penting juga buat Anda developer ataupun Anda sebagai seorang agent, ini harus juga ya, karena jangan sampai boros. Kita dapat fee misalkan 20 juta kita sudah keluar 50 juta kan jebol ya gitu. Nah, ya, dibuat SOP itu untuk memudahkan kita dalam melangkah. Itu sebenarnya poinnya itu di situ ya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, Anda bangun struktur ya. Ini struktur tim ya. Nah, jangan sampai Anda pun sudah bertahun-tahun membangun agensi, tapi Anda sendiri bingung ini tim kami ini apa aja gitu kan di dalamnya gitu. Nah, ini penting banget ya, kalau ibaratnya gitu kan, ini saya pengalaman pribadi gitu ya. Idealnya memang membangun tim itu ada ibaratnya satu mataharinya gitu bahasanya ya. Satu mataharinya yang ini menjadi figurnya buat rekan-rekan. Sehingga ketika ada masalah apapun ya, dan si matahari inilah yang selalu memberikan masukan. Nah, ini penting banget ya, ada sosok leader.
gitu. Sosok leader ini terserah namanya apa ya, direktur kayak gitu kan, direktur marketing gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, misalkan ya idealnya misalkan direktur marketing. Nah, biasanya di direktur marketing ini ada yang namanya manajer area. Ya, untuk agensi yang sudah kelasnya besar ya, apalagi kalau Anda sudah lebih dari 5 project ya. Saat Anda punya listingan nih lebih dari 5 project, saran saya buat ada yang namanya marketing manajer marketing ya. Jadi jangan langsung Anda pegang semua, reweh bro, repot banget akhirnya gitu ya. Maka ada manajer marketing. Nah, baru setelah itu Anda harus punya site masing-masing ya. Di sini supervisornya setiap listingan-listingan yang Anda pegang. Gitu. Nah, ini sehingga dari situ akan komunikasinya akan terukur bagus ya, dan akan efektif juga, dan jelas ini kita komunikasi kemana gitu kan, kemudian nantinya ngapain gitu ya, job desk-nya seperti apa dan sebagainya, akan lebih baik lah insya Allah gitu ya. Oke, yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Anda harus menentukan job desk yang jelas ya. Penentuan job desk ini penting ya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Apa job desk-nya seorang direktur marketing, misalkan yang sekelas direktur atau leader lah gitu ya. Atau job desk-nya seorang manajer. Lalu job desk-nya seorang member lah kalau bahasa di agensi, atau ada marketing in-house-nya atau tim leader-nya. Nah, ini harus terukur dan harus jelas ya, sehingga efektif dan produktif. Nanti saya jelaskan satu persatu, oke. Nah, yang keempat, gitu ya, dari marketing tools ini apa lagi, gitu kan ya Kang ya, gitu ya. Nah, Anda setelah job desk itu harus punya yang namanya KPI. KPI itu apa? KPI itu Key Performance Indicator. Jadi kalau bahasa sederhananya kunci performnya tim lah gitu ya, baik individu dalam tim maupun KPI berbentuk tim secara keumuman. Nah, dari sini cakupannya kemana? Nanti akan nyambung kepada aktivitas ya. Ini ngait juga ke ini ya, ke job desk, kemudian ke apa lagi, ke target. Nah, dari sini maka akan jelas ukurannya ya. Nanti saya berikan saya share terkait bobotnya kayak gimana gitu ya. Lalu KPI-nya itu apa aja di dalamnya. Untuk KPI marketing ya, apa aja gitu nanti saya sampaikan gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi Kang? Nah, selanjutnya adalah penting ya. Ini apa? Administrasi ya. Administrasi marketing. Nah, ini loh jangan ketinggalan ya. Jadi bagaimana Anda harus punya database. Database ini banyak ya. Ada database konsumen yang sudah beli ya, ada database konsumen yang pernah cancel dengan kita, ada database yang sedang kita follow up ya, ada database yang sedang kita follow up dan dia sudah melakukan booking gitu ya, lalu ada database yang sedang kita follow up dan dia sudah ngasih DP misalkan dan sebagainya, ataupun data semacam kita sudah dapat fee berapa, kita sudah dapat cash in berapa, kita omset berapa. Nah, itu harus ada ya. Nanti saya buatkan sebuah database satu tools ya, tapi itu terintegrasi dengan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi memudahkan Anda pun ngebaca ya. Jadi kalau Anda ngelihat data penjualan tadi ya, pemasaran, maka ketika Anda akan melakukan semacam kebijakan berikutnya itu Anda lihat saja berdasarkan database tadi ya, sehingga kebijakan Anda ini nggak ngawur. Jadi jelas itu sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lakukan gitu. Nah, itu ya, saya kira beberapa hal, poin-poin dari kerangka dasar marketing plan dan kenapa Anda membutuhkan marketing.